Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini ada servisan merek HP. Jadi sebelumnya laptop ini lemot banget dipakainya dan ingin migrasi ke SSD, dan pemakaian hanya untuk office, jadi nggak perlu yang besar-besar. Walaupun kita menyediakan lebih besar dari ini, ada 120, 240 dan 480 dan 1 tera. Oke, dan sebenarnya semua laptop yang soket SATA itu bisa diganti dengan SSD, asalkan beli SSD-nya juga yang SATA gitu ya, SATA SSD. Dan untuk yang jadul-jadul, yang lebih jadul dari ini maksudnya, itu ada soket ATA ya. Soket ATA itu ada sebagian yang pakai converter lagi yang udah bawaan, dan ada yang nggak ada. Tapi kalau yang ada converter seperti ini, jadi bentar, di sininya jarum seperti ini, terus keluarnya seperti ini, nah kayak gini. Jadi langsung soket terpasang di sini ya. Itu bisa juga pakai SSD. Gitu. 2011 kesinilah semuanya pakai SATA dan bisa upgrade ke SSD jika kalian ingin mengupgrade-nya. Oke, kali ini langsung kita bongkar. Set, set, set. Oke, dan lemotnya laptop ya, lemotnya laptop saat dipakai atau start booting Windows itu nggak cukup dengan menambah RAM, karena RAM itu bukan buat startup kecepatan Windows, melainkan untuk multitasking. Jadi kalau misalkan nambah RAM, pengaruhnya sedikit dan nggak efisien. Nah, rekomendasi ya, walaupun RAM 2 GB gitu ya, mendingan ganti SSD daripada nambah RAM 4 GB. Gitu. Ini seperti ini, RAM udah 4 GB, pakainya harddisk. Kalau nambah lebih besar lagi dengan soket hanya satu, otomatis kan langsung ke 8 GB. Itu menurut saya kurang efisien. Kenapa? Karena ya kayak tadi saya jelasin, lemot enggaknya laptop itu nggak ngaruh di RAM-nya gitu. Kecuali untuk multitasking yang besar seperti open browser, open tab banyak, dan kayak memakai aplikasi yang mendukung RAM besar ya harus tetap itu mah. Tapi kalau untuk pemakaian standar dan terasanya lemot, ya rekomendasinya upgrade ini daripada upgrade RAM. Seperti itu coy. Dan ini langsung bongkar pasang aja. Sebentar, kurang pas. Nah, sip. Oke. Jadi di sini seri HP ini dia nggak menyediakan soket SSD M2 ya. Jadi ya langsung ganti SATA. Dan ini bisa upgrade lagi dengan kapasitas yang lebih besar, jadi dicabut dan diganti yang 8 GB atau 16 GB satu keping. Udah DDR4, jadi ada yang 16 GB satu keping. Oke, langsung install.
Oke, di sini saya tes speed read-nya ya, untuk mengetes seberapa besar, seberapa cepat spek dari SSD ini. Kita mulai. Sudah sampai 500. Kadang ada sebagian SSD SATA atau M2 atau NVMe yang nggak sesuai spek, maksudnya nggak sesuainya itu bedanya jauh banget. Jadi yang tertera di speknya itu 500 bps per second read speednya, dia hanya mempunyai speed mungkin kisaran 200 atau 100, jadi sama aja kayak bohong gitu ya. Nah, ini hasilnya. Jadi emang ada selisih ya, dari 545 Mbps per second speed read-nya ya. Nah, dan di sini ya itu 519,30, selisihnya sedikit. Nah, ada sebagian SSD yang saya sudah pernah tes itu di SSD SATA 3, terus M2 NVMe, itu speednya beda jauh, bisa berkurang setengahnya dari speed yang tertera untuk di ininya ya, di speknya ya. Bahkan ada yang 50, ada 50 Mbps per second pas dites. Di sininya segede emang 545 Mbps per second, tapi pas dites kenyataannya itu cuma 50 sampai 80 Mbps per second speed read-nya. Jadi kurang efisien. Dan kalau pilih yang, kadang kita belanja online pilih yang paling murah dengan nama embel-embel SSD, ya seperti itu, seakan dibohongin. Jadi yang pasti-pasti belilah yang original. Oke, dan cukup sekian dan terima kasih untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Nah, jadi servis laptop kali ini cukup sekian.